pagi buat peserta webinar kesehatan pagi ini. Kita pada pagi ini coba saling belajar bareng-bareng ya, dan berdiskusi nanti tentang kehamilan di masa pandemi COVID. Nanti ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas pagi ini. Yang pertama adalah kehamilan di masa pandemi. Kemudian yang kedua, kehamilan dengan infeksi COVID. Dan yang ketiga, yang paling nanti puncaknya adalah vaksinasi COVID ya pada ibu hamil. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa memang di dunia saat ini, menurut WHO, data yang terkena atau terpapar COVID-19 sudah cukup banyak ya, sekitar 207 juta dari seluruh penduduk dunia. Dengan pertambahan kasus baru per 17 Agustus ada 410.000 kasus baru. Sedangkan di Indonesia sendiri update-nya pada kemarin memang sudah menurun sekitar 15.000. Cuman kita tidak bisa menjadikan itu sebuah patokan ya, karena masih fluktuatif angkanya antara 20-an ribu hingga 15.000. Jadi kita bersama-sama harus tetap menjaga protokol kesehatan, terus harus juga tetap menerapkan prokes dengan ketat seperti itu. Dan di sini dapat kita ketahui bahwa di data Kementerian Kesehatan sendiri bahwa memang untuk kasus meninggalnya yang terpapar COVID di Indonesia sudah cukup tinggi. Jadi per hari itu di angka sekitar 1000-an kasus meninggal. Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara memang masih lebih tinggi di Indonesia seperti itu. Dan CDC pun juga sudah mengeluarkan suatu pamflet ya yang berisi bahwa memang wanita hamil ini memang lebih rentan terhadap tingkat keparahan dari infeksi COVID dibandingkan dengan perempuan-perempuan yang tidak hamil seperti itu. Jadi makanya jika ada perempuan hamil di suatu lingkungan atau mungkin di suatu keluarga, itu kita harapkan memang tidak hanya dari perempuan atau ibu hamil itu sendiri yang menjaga kesehatannya, tetapi juga dari peran keluarga di sekitarnya. Agar nantinya sampai menjelang proses persalinan, kemudian sampai setelah selesai persalinan dan masa nifasnya, kondisi ibu ini tetap terjaga kesehatannya, seperti itu. Kita masuk ke sub yang pertama ya, kehamilan di masa pandemi. Kita bahas santai aja. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa memang hampir 51% ibu hamil yang terkena COVID ini tidak menunjukkan gejala. Dan mayoritas dari ibu-ibu hamil ini baru mengalami atau terpapar infeksi COVID itu pada trimester 2 akhir sampai trimester 3. Jadi hingga mendekati aterem itu dia baru angka infeksinya lebih tinggi seperti itu. Kemudian yang menjadi faktor kecemasan juga bahwa memang selama hamil ini bagaimana? Sedangkan ada pandemi, terus kemudian ibu hamil itu juga diharapkan melakukan ANC rutin di puskesmas atau di bidan desa atau di posyandu seperti itu. Terus nanti bagaimana dengan cara persalinannya, apakah aman bersalin di bidan, di puskesmas atau di rumah sakit. Nah itu memang nanti kita diskusi bareng-bareng ya. Nah menurut buku pedoman ibu hamil selama social distancing yang dikeluarkan oleh Kemenkes, daya tahan tubuh dari ibu hamil ini memang cenderung lebih lemah. Jadi memang secara fisiologis pada trimester 1 kehamilan itu dia memang fase proinflamatori ya, atau memang kalau bahasa biasanya dia fase peradangan. Sedangkan pada trimester 2 dia fase anti peradangan, dan menjelang trimester 3 itu dia kembali ke fase peradangan lagi. Nah, oleh karena itu dari 3 fase itulah mengapa dikatakan bahwa infeksi COVID itu sangat rentan pada ibu hamil, terutama pada trimester awal sebelum 12 minggu ataupun malah mendekati trimester 3. Nanti kita bahas juga ada grafiknya. Kemudian dari buku panduan ini dikatakan bahwa memang jika tidak ada keperluan yang mendesak,
ibu-ibu hamil dianjurkan untuk tidak bepergian dulu ke luar rumah, kemudian tidak terlalu lama berbincang atau mungkin apa namanya nongkrong di depan rumah dengan tetangga, mungkin dikurangi juga seperti itu. Atau mungkin jika sangat terpaksa ya harus memakai masker, jaga jarak harus selalu dikedepankan seperti itu. Kemudian dari POGI sendiri itu menyarankan agar pemeriksaan kehamilan rutin tetap dilakukan walaupun di masa pandemi. Nah, nanti ada bagiannya bagaimana kita melakukan untuk ANC ini pada masa pandemi. Nah, ini dari panduan POGI ya. Jadi pada masa pandemi ini diharapkan sebenarnya yang paling penting di trimester 1, kemudian trimester 2 1 kali dan trimester 3 ya nanti ya, menjelang persalinan. Jadi tatap mukanya itu sebisa mungkin 6 kali tatap muka. Dan setiap tatap muka itu tidak perlu selalu di USG, jadi USG-nya hanya di trimester 1 menjelang trimester 2, terus kemudian trimester 2 dan trimester 3 menjelang persalinan. Jadi kalau menurut WHO malah sebenarnya harusnya 8 kali. Cuman karena memang mengingat kondisi di negara kita yang pandeminya masih belum terkontrol, terus kemudian angka kematian dari ibu hamil dengan COVID juga cukup tinggi, maka oleh POGI dan Kemenkes disarankan cukup 6 kali tatap muka seperti itu. Dan jangan dilupakan juga ya, untuk tadi yang seperti saya sebutkan bahwa memang harus tetap menjaga jarak, terus kemudian social distancing atau pakai masker, sering cuci tangan, kemudian jangan lupa juga mungkin bagi yang tidak bisa beraktivitas di rumah dan harus kerja di luar rumah, sebisa mungkin ya waktu sampai di rumah jangan lupa membersihkan diri, kemudian baju-bajunya juga kalau bisa ya dipisah supaya apa namanya tidak terkontaminasi dengan area dalam rumah seperti itu. Ini juga selalu didengungkan ya. Sekarang malah M-nya malah banyak sekali ya kalau yang baru-baru ini. Cuman kalau di apa namanya kami tetap 3M, kemudian 3S ya. Jadi ada memakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kemudian kalau space staff ini artinya space itu dia satu ruangan itu tidak terlalu banyak apa namanya personel di dalamnya. Kemudian sebisa mungkin semisal di dalam ruangan jangan dibiarkan ventilasinya tertutup, harus terbuka. Jadi ada aliran bebas udara masuk keluar seperti itu. Terus jangan lupa juga misalnya memang apa namanya ada yang sakit, sebisa mungkin yang sakit atau sedang kondisi tidak enak badan harus dalam tanda kutip tahu diri. Jadi memang misalnya lagi pilek, lagi bersin, juga jangan lupa tata cara bersihnya juga dijaga seperti itu. Kemudian rajin-rajin cuci tangan. Kemudian jangan lupa juga harus tetap memakan makanan yang bergizi ya dan olahraga. Nah, kadang-kadang sering disalahartikan ibu-ibu ini kalau misalnya makan makanan bergizi lupa olahraganya. Jadi yang malah muncul akhirnya kasus-kasus obesitasnya seperti itu. Jadi harus tetap diimbang. Jadi makan bergizi iya, kemudian olahraga juga harus rutin dan teratur seperti itu. Kemudian kita menginjak yang kedua yaitu kehamilan dengan COVID. Ini sekedar pengingat aja bahwa ada istilah-istilah yang selama ini kita pernah dengar ya mungkin ya dari tetangga atau mungkin dari tenaga kesehatan yang di sekitar kita bahwa ada namanya kasus suspek, ada probable, ada konfirmasi, ada discarded ya. Jadi yang paling penting di sini kalau kasus suspek atau probable itu dia sebenarnya gejalanya sudah mengarah ke sana atau mungkin dari klinis dan kriteria epidemiologisnya sudah mengarah ke COVID. Tetapi dari hasil swab PCR-nya itu masih belum ada hasil konfirmasi positifnya. Sedangkan kalau pada kasus konfirmasi itu dia bisa bergejala atau tidak bergejala, tetapi dengan hasil swab yang positif seperti itu. Jadi semisal
kita mengantarkan saudara atau mungkin tetangga ke rumah sakit dengan gejala yang menyerupai COVID kayak batuk, kemudian demam, pilek atau badan capek-capek atau sesak nafas, kemudian saat sampai rumah sakit biasanya di-scoring tuh sama tenaga kesehatan di rumah sakit atau mungkin di puskesmas ya sudah ada sistem scoringnya. Nanti ditulis suspek COVID. Nah, itu bukan berarti nakes membuat si pasien ini dia mensuspekkan, bukan, karena memang kondisinya dia harus di screening dulu atau dilakukan penapisan. Jadi apakah memang batuk, demam, pilek, kemudian sesak nafasnya ini murni karena penyakit ISPA biasa atau memang karena infeksi COVID seperti itu. Nah, nanti salah satu cara yang golden standarnya adalah dengan menggunakan pemeriksaan swab PCR. Nah, kalau misalnya nanti hasil swab PCR-nya sudah keluar dan positif, nah kita masukkan sebagai konfirmasi COVID. Tetapi kalau misalnya hasilnya negatif, itu dapat kita ada dua nih, ada dua kemungkinan bisa kita tetap suspekkan dengan tata laksana yang ada kuat sesuai dengan tata laksana COVID, atau bisa juga dengan discarded COVID seperti itu. Lanjut ya. Nah, ini tadi yang saya bahas di kriteria suspek, ada kriteria klinis dan kriteria epidemiologis. Kalau klinis itu tadi tanda-tanda yang kita jumpai secara umum yaitu demam, kemudian adanya nyeri kepala, nyeri tenggorokan, sesak nafas, kemudian malaise, atau sampai bahkan penurunan kesadaran. Ini kalau kriteria epidemiologis, itu dia 14 hari terakhir sebelum timbulnya gejala, melakukan perjalanan atau kontak erat dengan pasien-pasien atau orang yang terkonfirmasi positif COVID, seperti itu. Nah, biasanya yang kriteria epidemiologis ini saat ini memang hampir pukul rata semua untuk setiap daerah. Bahkan di Jawa Tengah pun saat ini hampir semua kabupaten statusnya sudah zona merah semua. Jadi pertumbuhan COVID-nya masih sangat banyak, sehingga mau pergi ke manapun di Jawa Tengah ya statusnya ya masuk kriteria epidemiologis. Jadi bisa kita curigai karena status dari COVID-nya masih zona merah semua. Dan hampir tidak ada daerah di Indonesia ini, mungkin kecuali luar Jawa ya, mungkin Papua atau mungkin Nusa Tenggara yang masih kuning atau hijau, seperti itu. Kemudian ini yang dikhawatirkan juga, jadi ternyata menurut penelitian yang dilakukan oleh teman-teman di luar negeri, itu menunjukkan bahwa infeksi COVID ini dapat menyebabkan preeklamsia. Nah, padahal seperti kita ketahui sendiri, sebenarnya kaitannya sangat agak-agak aneh sebenarnya, jauh. Kenapa kok infeksi pernafasan tiba-tiba bisa menimbulkan preeklamsia? Ternyata setelah diteliti, dari infeksi nafas itu yang ditimbulkan oleh virus COVID-nya ini yang masuk ke paru-paru, dia dapat menyebabkan reaksi peradangan yang meluas. Reaksi peradangan meluas, akhirnya mengganggu sistem pembekuan darah, kemudian adanya kerusakan pembuluh darah kecil atau endotel, sehingga mengakibatkan terjadinya pelepasan zat-zat peradangan yang sangat hebat pada tubuh ibu-ibu hamil. Sehingga ibu-ibu hamil yang terkena infeksi COVID itu, dia juga ada kemungkinan bisa menimbulkan preeklamsia. Karena efek dari peradangan yang meluas itu. Dokter Yosi, mungkin ibu-ibu di sini nggak semua tahu preeklamsia itu apa. Oh iya ya. Jadi sekitar saya singgung lagi sedikit tentang preeklamsia ya, Dokter Rita ya. Iya. Jadi preeklamsia itu kalau bahasa awamnya mungkin keracunan kehamilan ya, ibu-ibu sekalian. Jadi di mana tekanan darahnya itu lebih dari 140 atau per 90 mm Hg. Jadi semisal nih ada ibu-ibu hamil datang kontrol atau datang periksa ke posyandu, tekanan darahnya mungkin saat diukur 160 per 90. Nah, kemudian
dilakukan pemeriksaan ulang berjarak waktu kurang lebih 15 hingga 30 menit, ternyata tetap sama. Tekanan darahnya tetap tinggi 160 atau tetap di atas 140, maka dapat kita kategorikan preeklamsia seperti itu. Walaupun nanti semisal di posyandu tidak ada pemeriksaan tes urin, dapat kita arahkan ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan sebelum ke rumah sakit. Jadi nanti di puskesmas mungkin ditapis lagi atau di screening lagi apakah ada protein pada air kencingnya atau protein urin. Tapi memang pada kasus-kasus atau kriteria preeklamsia yang terbaru itu tidak serta-merta harus menggunakan protein urin. Jadi ada kriteria laboratoris yang lain. Dan memang dapat dikerjakannya di puskesmas yang mempunyai fasilitas laboratorium dasar, ataupun nanti semisal memang tidak ada perbaikan, dapat dilakukan di rumah sakit, seperti itu. Nah, bahayanya preeklamsia ini apa sih, Ibu, sebenarnya? Bahaya preeklamsia ini banyak banget. Jadi yang paling jangka waktunya paling singkat dapat terjadi namanya eklamsia. Nah, eklamsia ini apa? Eklamsia itu kejang yang terjadi pada ibu hamil. Jadi apabila tekanan darah tadi tidak dikontrol, kemudian tidak diberikan penanganan lanjutan untuk pencegahan anti kejang, itu nanti ibu-ibu hamil yang preeklamsia ini dapat jatuh ke kondisi eklamsi atau kondisi kejang. Nah, kemudian bahayanya apa sih, Dok, kalau misalnya ibu-ibu hamil ini kondisinya kejang atau eklamsi? Bahayanya yang pertama bisa pada ibunya, bisa pada janinnya. Kalau pada ibunya yang paling bahaya otomatis adalah gagal nafas karena memang terjadinya depresi dari otot-otot pernafasan atau juga bisa juga dari aspirasi dari cairan lambung yang masuk ke saluran nafas. Sehingga kalau depresi nafas atau gagal nafas dapat terjadi kematian pada ibu-ibu yang mengalami eklamsia seperti itu. Kemudian pada janinnya sendiri, karena kejang ini dia mengganggu oksigenasi, mengganggu aliran masuk oksigen ke dalam tubuh ibu hamil, kemudian metabolismenya meningkat juga saat kejang, otomatis nutrisi yang harusnya disalurkan dari darah ibu ke janin terganggu. Nutrisi berupa makanan, oksigen, kemudian zat-zat penting terganggu semua. Akibatnya, karena adanya gangguan itu, maka pada ibu-ibu hamil yang mengalami eklamsia ini dapat terjadi juga kematian janin dalam rahim, seperti itu. Atau bisa juga terjadi distres ya, atau gawat janin. Nah, semisal seperti itu memang membutuhkan penanganan dengan segera. Jadi makanya kenapa harus kita lebih aware kalau misalnya ada mungkin tetangga kita atau saudara kita yang sedang hamil kebetulan, terus kemudian infeksi COVID juga, jadi harus saling memantau perkembangan hariannya, apakah kondisinya secara umum baik-baik saja, terus kemudian ada pemantauan tekanan darah juga, seperti itu. Karena salah satunya tadi, menurut penelitian, bahwa infeksi COVID pada kehamilan itu dapat menimbulkan preeklamsia dengan bahaya-bahaya yang seperti saya sebutkan tadi. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Yang kemudian adalah pada pengaruhnya terhadap persalinan prematur. Jadi, menurut penelitian, itu kejadian persalinan prematur itu juga meningkat pada ibu-ibu hamil dengan infeksi COVID. Loh, kok bisa sih, Dok? Ternyata memang seperti diketahui bahwa memang persalinan prematur ini yang menjadi triggernya atau menjadi pemicunya itu adalah proses infeksi. Di mana karena ada infeksi di bagian tubuh yang lain, otomatis dia mengeluarkan zat peradangan yang penting yang berpengaruh pada persalinan prematur, yaitu prostaglandin ya. Nanti itu dia mengakibatkan kemungkinan persalinan prematur pada kasus-kasus infeksi COVID pada kehamilan itu lebih tinggi dibandingkan dengan ibu hamil tanpa infeksi COVID. Jadi makanya pada bulan Juli kemarin itu di Semarang sendiri
kasus-kasus untuk persalinan prematur sangat tinggi angkanya. Jadi yang pertama memang karena kondisi ibu hamil yang datang ke rumah sakit sudah cukup parah sekali, cenderung ke perburukan. Yang kedua memang terjadinya ancaman persalinan prematur. Jadi karena kita berusaha untuk mempertahankan usia kehamilannya paling nggak sampai cukup bulan, tapi ternyata memang karena proses infeksinya mungkin lebih besar dibandingkan dengan obat-obatan untuk mempertahankan kehamilan yang kita berikan, akhirnya tidak bisa kita pertahankan kehamilannya. Jadi angka prematuritasnya pada saat bulan Juni Juli kemarin cukup tinggi di kami di Semarang. Jadi makanya memang berarti sesuai dengan penelitian yang dilakukan ini bahwa memang infeksi COVID itu erat kaitannya dengan persalinan prematur seperti itu. Kemudian yang ketiga, ternyata memang ada hubungan juga antara infeksi COVID dengan terjadinya stillbirth atau juga dengan terjadinya kematian janin dalam rahim. Karena apa? Karena ternyata tadi seperti saya sampaikan di depan tadi waktu bahas preeklamsia, memang terjadi gangguan pembekuan darah di situ ya. Kemudian adanya peradangan luas di seluruh tubuh pada ibu hamil yang terkena COVID, sehingga karena adanya gangguan pembekuan darah, terus kerusakan endotel pembuluh darah akibat zat-zat peradangan, otomatis mengganggu juga sirkulasi dari ibu ke janin, sehingga dapat terjadi gangguan oksigenasi, gangguan nutrisi tadi mengakibatkan kematian janin dalam rahim. Atau memang nanti stillbirth. Jadi stillbirth ini dia pas barusan lahir, kemudian tidak bugar bayinya, tidak bugar, kemudian agarnya jelek, dilakukan resusitasi ternyata tidak kunjung membaik, akhirnya selang kurang dari 24 jam bayinya meninggal, seperti itu. Ya karena memang kondisi modalnya dari plasentanya, sirkulasi ibu dan plasentanya sudah tidak baik, sehingga pada saat lahir tidak cukup adekuat untuk proses bernafasnya, kemudian metabolisme tubuhnya juga tidak baik, seperti itu. Jadi tadi dari 3 penelitian tadi juga dapat kita simpulkan ya bahwa memang kehamilan dengan COVID itu erat kaitannya dengan yang pertama preeklamsia tadi atau keracunan dalam kehamilan. Terus yang kedua berkaitan juga dengan angka prematuritas yang tinggi. Dan yang terakhir dapat juga terjadi kematian janin dalam rahim ataupun lahir mati atau stillbirth, seperti itu ya. Kemudian bagaimana bila kita jumpai mungkin tetangga kita atau mungkin teman-teman kita di desa atau di wilayah perumahan kita ternyata ada yang hamil kemudian terkonfirmasi positif COVID, itu kita bisa lakukan namanya isolasi mandiri untuk ibu-ibu hamil ini, tetapi dikhususkan untuk yang bergejala ringan. Karena ibu-ibu hamil dengan gejala sedang berat itu sebaiknya dilakukan pemantauan kesehatan atau perawatan di puskesmas rawat inap ataupun di rumah sakit, seperti itu. Dan isolasi mandiri pun ini menurut panduan yang dikeluarkan oleh POGI ada beberapa poin yang penting. Yang pertama, nanti biasanya ibu-ibu hamil dengan konfirmasi positif COVID itu oleh puskesmas setempat diberikan seperti catatan ya atau buku panduan untuk dilakukan pemantauan setiap hari diisi oleh ibu hamil tersebut sendiri. Kemudian tadi seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, mengingat angka prematuritas yang lebih tinggi pada ibu dengan COVID-19, jadi sebaiknya waktu isolasi mandiri diharapkan mengurangi pekerjaan berat, kemudian mengurangi stres, seperti itu. Dan memang jika ada keluhan, sebaiknya memang langsung berkonsultasi dengan tenaga kesehatan setempat, seperti itu. Yang ketiga, tadi itu, untuk komunikasi memang nanti kita dibekali dengan nomor
petugas puskesmas atau petugas yang ditunjuk oleh puskesmas setempat untuk bisa menyampaikan ada keluhan apa, ada perkembangan apa selama isolasi mandiri seperti itu. Nah, ini tadi yang saya bahas tentang formulir penilaian diri. Jadi tidak hanya kondisi secara umum aja, tapi juga ada kondisi kejiwaan ya. Karena memang bagi pasien-pasien yang terkena COVID itu ada juga seringkali ya. Jadi karena memang sendirian di rumah, kemudian kamarnya dipisah atau mungkin tidak boleh beraktivitas kumpul dengan keluarganya atau apa namanya terisolir lah istilahnya. Jadi memang terkadang jadi ada rasa depresi atau mungkin aku apa namanya diasingkan ya apa namanya. Padahal aku merasa nggak bergejala nih, padahal dia benar positif COVID. Cuman karena memang positif COVID itu mayoritas nggak bergejala, otomatis tetap harus diisolasi sendiri di dalam rumah walaupun tidak ada batuk, tidak ada pilek, tidak ada bersin, tapi tetap harus diisolasi. Lah itu kadang-kadang muncul namanya keluhan kejiwaan seperti itu. Lah itu nanti di lembar catatan yang diberikan oleh puskesmas itu biasanya ada juga tentang kondisi kesehatan mentalnya seperti itu. Kemudian obat-obatan selama isolasi mandiri mungkin sudah banyak yang tahu juga ya bahwa memang yang paling penting vitamin C, kemudian vitamin D, kemudian vitamin yang mengandung zinc seperti itu. Kemudian untuk pada ibu hamil khususnya tablet tambah darah, kemudian kalsium itu tetap dilanjutkan ya sesuai dengan apa namanya saran pemberian dari pasien ke setempat. Kemudian jangan lupa juga nanti pengukuran kondisi klinis, termometer disiapkan, kemudian apa dicatat secara berkala di situ. Kemudian jangan lupa semisal memang ada perburukan seperti demamnya tidak kunjung turun atau mungkin lebih dari 38 derajat Celcius atau ada keluhan sesak nafas yang makin memberat, diukur ternyata kok frekuensi nafasnya selama 1 menit kok lebih dari 24 kali, atau mungkin dada berdebar-debar, atau mungkin nyeri kepala hebat. Nah, itu langsung dicatat di bukunya, langsung menghubungi nomor yang tadi sudah dibekali, nomor petugas kesehatannya, sehingga dapat dilakukan penilaian lebih lanjut apakah ibu hamil yang sedang isolasi mandiri ini membutuhkan perawatan lanjutan di puskesmas atau di rumah sakit, seperti itu. Nah, kemudian semisal memang ibu yang sedang isolasi mandiri tersebut tidak ada gejala, dapat melanjutkan isolasi mandirinya, dan kemudian ingin berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, dapat juga telekonsultasi seperti itu. Sekarang sudah pada canggih semua toh, ada Zoom, ada WA call, ada lain-lain seperti itu. Jadi mungkin bisa apa namanya konsultasi jarak jauh dengan bidan setempat atau dengan dokter puskesmas seperti itu. Kemudian yang untuk usia hamil di atas 20 minggu yang juga harus diperhatikan yaitu tentang kesejahteraan janin. Salah satunya dengan cara menghitung tendangan atau fetal kick count ya. Jadi menghitung gerakan janin. Jadi diharapkan pada 2 jam pada pagi hari di atas jam 7 jam 8 itu kita observasi selama 2 jam. Seharusnya yang baik itu dia janin bergerak atau menendang selama 10 kali seperti itu. Nah, tapi misalnya memang dalam 2 jam itu tidak ada gerakan janin atau mungkin gerakan janinnya kurang dari 10 kali, maka dapat dilakukan pemantauan selama 12 jam. Nah, bila sampai 12 jam ternyata gerakannya cuma 5 kali atau mungkin malah tidak bergerak sama sekali, nah itu segera menghubungi nomor petugas yang dimiliki agar bisa nanti dilakukan pemantauan lebih lanjut oleh petugas setempat seperti itu. Kemudian untuk ibu hamil yang dengan resiko tinggi yang ada komorbidnya kayak asma, penyakit jantung, kemudian kencing manis atau sakit ginjal, sakit hati, itu memang sebaiknya isolasi mandirinya di tempat yang bisa dipantau oleh petugas kesehatan seperti itu. Jadi
Karena memang dia dengan komorbid itu butuh pemantauan yang lebih lengkap, lebih menyeluruh. Jadi sebisa mungkin isolasi mandirinya jangan di rumah sendiri, seperti itu. Jadi harus ada petugas kesehatan yang standby di lokasi isolasi mandirinya. Kemudian jika ada yang saya sebutkan tadi komplikasi-komplikasi penyulit seperti mungkin perdarahan dari jalan lahir, kemudian waktu saat pemantauan tekanan darah, kalau tekanan darahnya meningkat, atau mungkin adanya keluar air merembes dari jalan lahir, atau mungkin ketubannya sudah pecah, itu segera menghubungi petugas kesehatan untuk dilakukan evaluasi dan pemantauan di rumah sakit, seperti itu. Kemudian yang perlu diingat juga, setelah isolasi mandirinya semisal aman, dalam artian aman itu dalam pemantauan setiap hari tidak terjadi komplikasi, tidak terjadi keluhan-keluhan yang memberat, maka selama 10 hari atau 14 hari setelah isolasi mandiri itu dapat dilakukan swab PCR ulang, evaluasi oleh puskesmas setempat atau mungkin ke rumah sakit di mana swab yang pertama dilakukan, seperti itu. Ya, kemudian yang paling penting yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah dan oleh dinas kesehatan di tiap-tiap daerah, yaitu adalah vaksinasi pada ibu hamil. Jadi sebagaimana kita ketahui sendiri bahwa masih banyak beredar di masyarakat atau mungkin di tetangga kita yang mengatakan bahwa vaksin COVID pada ibu hamil itu berbahaya. Jadi kalau misalnya divaksin, nanti malah bahaya buat janinnya. Nanti bisa masuk ke janinnya virusnya atau bagaimana cerita yang berkembang seperti itu. Jadi melalui webinar pagi ini sih kami harapkan para ibu-ibu sekalian dapat memotivasi, kemudian mengedukasi lingkungan sekitarnya bahwa vaksinasi COVID pada ibu hamil itu aman dan efek samping yang ditimbulkan hanya sebatas, nanti saya jelaskan di akhir slide, hanya sebatas pada efek reaksi suntikan vaksinnya, seperti itu. Nah, kemudian di gambar ini dapat kita lihat untuk capaian vaksinasi COVID secara nasional di Indonesia. Jadi yang sudah selesai vaksinasi dosis kedua itu baru 14% dari keseluruhan jumlah total target vaksinasi kita. Sedangkan apabila di suatu negara itu menginginkan suatu herd immunity atau kekebalan komunitas, itu minimal harus di atas 60%. Berarti kita dalam tanda kutip masih sangat jauh sekali dari target tersebut. Jadi kita harapkan memang vaksinasi COVID-19 khususnya juga pada ibu hamil juga dapat digencarkan, dan ibu-ibu hamil yang memang masih takut-takut kita dekati, kita edukasi supaya nantinya bisa menyukseskan program vaksinasi dan bisa mencapai target dari cakupan untuk vaksinasinya. Di POGI sendiri pada bulan Juli sudah mengeluarkan bahwa memang vaksinasi yang dianjurkan pada ibu hamil ini saat usia kehamilan lebih dari 12 minggu. Nah, nanti ada yang mungkin mau bertanya atau diskusi silakan. Kemudian paling lambat usia kehamilan 33 minggu. Kemudian vaksin apa sih dok yang dapat diberikan pada ibu hamil di tiap-tiap daerah? Sebenarnya semua vaksinnya insya Allah aman. Jadi mulai dari yang Sinovac, kemudian Moderna, kemudian Pfizer, kemudian ada AstraZeneca, itu insya Allah semua aman. Hanya menurut panduan yang dikeluarkan oleh POGI dan oleh Kemenkes itu diharapkan usia kehamilan yang lebih dari 12 minggu baru boleh dilakukan vaksinasi COVID, seperti itu. Kemudian ini yang tadi saya bahas di sub yang kedua ya, tentang kehamilan dengan infeksi COVID. Kenapa kok hamil itu
makin memperparah infeksi COVID. Nah, karena ternyata dari bagian ini kita ketahui bahwa pada trimester 1 awal itu terjadi fase proinflamasi. Dapat kita lihat di situ bahwa sel-sel CD4 sama CD8-nya, sel-sel kekebalan, itu dia meningkat jumlahnya. Terus kemudian dia turun sampai di pertengahan trimester 2, trimester 3 dia meningkat lagi. Nah, selain itu ternyata menurut penelitian ada juga yang paling penting di sini. Ternyata menurut penelitian itu pintu masuknya si virus COVID ini, yaitu reseptor S2 ini, yang warna hijau itu, ternyata jumlahnya makin meningkat pada ibu-ibu hamil di trimester 2 akhir sampai dengan trimester 3. Nah, akhirnya mengapa pada ibu-ibu hamil dengan infeksi COVID itu lebih sering kita jumpai pada pertengahan trimester 2 sampai trimester 3 akhir, karena memang pintu masuknya si virus ini dia jumlahnya sangat banyak sekali pada usia-usia kehamilan segitu. Nah, ditunjang lagi atau perparah lagi dengan kondisi tubuh yang sedang kondisi peradangan atau proinflamasi seperti itu. Makanya dengan adanya vaksinasi ini kita harapkan kekebalan tubuh dari ibu hamil ini tidak terlalu jatuh atau tidak terlalu lemah ya, sehingga apabila amit-amit terkena COVID, infeksi COVID, jadi tidak sampai jatuh ke dalam kondisi yang parah atau kondisi buruk seperti itu. Jadi makanya kita harus benar-benar mengedukasi, kemudian menangkal berita-berita yang hoax-hoax yang di masyarakat itu. Jadi supaya ibu-ibu hamil kita di lingkungan sekitar kita mau dan semangat buat vaksinasi seperti itu. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa memang semua jenis vaksin insya Allah aman ya. Kemudian yang diutamakan memang ibu-ibu hamil yang beresiko tinggi. Kemudian yang disertai komorbid seperti adanya riwayat darah tinggi, kencing manis, jantung, ginjal, autoimun, boleh divaksin seperti itu. Nanti kalau ada yang kurang jelas dapat ditanyakan. Kemudian yang resiko rendah pun boleh divaksin seperti itu. Kemudian dianjurkan di atas usia kehamilan 12 minggu dan sampai 33 minggu. Dengan diharapkan mendapatkan 2 dosis vaksin saat itu ya. Nah, kemudian bagaimanapun, semisal memang edukasi yang kita berikan atau mungkin kita sudah melakukan pendekatan kepada ibu-ibu hamil, tapi memang kita sampaikan apa adanya, memang bahwa vaksinasi ini efek positifnya seperti ini. Kemudian jika tidak divaksinasi dapat menimbulkan keparahan COVID, semisal terkena seperti itu. Tapi memang misalnya memang ibu hamil tersebut tetap ngeyel ya, atau tetap bandel tidak mau vaksinasi, ya kita kembalikan ke ibu hamil tersebut. Cuman ya saya harapkan dengan pendekatan yang baik, kemudian dengan edukasi yang baik, semoga yang tadinya memang sangat bandel atau tidak mau sama sekali buat divaksin, akhirnya jadi lebih lunak hatinya, akhirnya mau divaksin seperti itu. Kemudian, Dok, bagaimana Dok kalau misalnya saya sudah baru nikah mau vaksin COVID, apakah boleh Dok? Apakah harus vaksin dulu, terus kemudian nunda hamilnya? Nggak usah. Jadi vaksinnya tetap jalan, terus kemudian sambil program hamil tidak apa-apa. Jadi semisal pun nanti dalam kondisi perjalanan vaksinnya itu dia sudah terlanjur mendapatkan dosis 1, sedangkan dia nggak diketahui bahwa tadi pas penyuntikan dosis 1-nya dia ternyata hamil, nggak apa, tetap dilanjutkan aja dosis yang kedua seperti itu. Nah, nanti ini
untuk ibu-ibu hamil dapat waktu ke puskesmas atau ke rumah sakit yang ditunjuk untuk pelaksanaan vaksinasi ibu hamil, nanti ada petugas yang bertugas untuk mengisi kartu screening untuk ibu hamil yang akan dilakukan vaksinasi COVID seperti itu. Jadi ada penapisan faktor-faktor resikonya, terus penyakit yang diderita sebelumnya, apakah minum obat apa riwayatnya, nanti kita screening di situ. Nanti semisal memang tidak ada suatu hal yang merupakan penghalang untuk vaksinasi, dapat kita lakukan vaksinasi COVID. Oke, ya mungkin cukup itu Dokter Lita dan ibu-ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang menurut penelitian sampai saat ini itu virus COVID tidak menular melalui transplasenta ya ibu-ibu ya. Jadi menurut penelitian itu hanya komponen antigen antibodinya saja yang ada di plasenta. Sedangkan virusnya itu tidak sampai bisa melewati barrier plasenta dan sampai ke janin seperti itu. Nah, tetapi ini memang masih dalam tahap penelitian, kan kita tidak tahu sampai seberapa kuatnya virulensi dari virus COVID ini ya. Ini sampai saat ini varian Delta itu insya Allah tidak ada yang sampai bisa lewat plasenta seperti itu. Dan kita harapkan sih semoga tidak terjadi mutasi-mutasi lagi ya pada virus COVID-nya ini, karena memang sampai sekarang kan seperti kita ketahui sampai varian Lambda kalau tidak salah ya sekarang untuk COVID-19-nya. Ya. Jadi sangat-sangat cepat sekali mutasinya, dan memang namanya ilmu pengetahuan dan penelitian itu memang saling berkejaran dengan terjadinya pandemi ini. Jadi saat ini insya Allah tidak sampai menembus plasenta seperti itu. Dan misalnya nih ada ada ibu-ibu hamil di sekitar kita yang mungkin tetangga ya cerita, kemarin waktu aku kena COVID, terus kemudian dilakukan pertolongan persalinan, terus bayiku dicek ternyata kok bayiku positif ya. Nah, itu dari mana ketularannya, padahal masih 1 hari umur bayinya. Nah, kalau seperti itu bisa juga dari droplet atau dari udara yang di lingkungan bayinya itu. Jadi bukan melalui jalur transplasentanya seperti itu. Mungkin itu Dokter Lita. Baik, terima kasih Dok. Lalu ada pertanyaan berikutnya. Menurut penelitian dia juga ditransfer melalui ASI, sehingga diharapkan pada ibu-ibu hamil yang mendapatkan vaksinasi COVID ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk buah hatinya juga. Jadi makanya kenapa sangat kita gencarkan ini program vaksinasi COVID pada ibu hamil. Karena selain bertujuan untuk mengurangi tingkat keparahan apabila terkena COVID pada ibu hamil, juga untuk memberikan kekebalan pasif untuk si bayinya seperti itu melalui plasenta dan melalui air susu ibunya. Kemungkinannya hanya 3 tadi ya ibu ya. Jadi terjadinya preeklamsia, kemudian terjadinya prematuritas, atau terjadinya kematian janin dalam rahim. Tetapi untuk nanti saat melahirkan terjadi cacat kongenital atau cacat bawaan pada si bayinya, itu sampai saat ini di penelitian-penelitian tidak disebutkan dan tidak ada datanya, sehingga tidak ada kaitan erat antara infeksi COVID dengan terjadinya cacat bawaan pada saat melahirkan. Seperti itu, nggih. Ikatan Dokter Penyakit Dalam dan dari POGI sendiri itu untuk vaksinasi dosis keduanya dapat ditunda menunggu sampai lebih dari 12 minggu seperti itu, tanpa mengurangi keefektifan atau efikasi dari vaksinasi yang dosis pertama seperti itu.